Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tidak pantas kalau kita tidak memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang terbesarnya dan teragungnya yang ada di dalam kehidupan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita masuk ke dalam agama Islam, dan Allah memberikan kepada kita taufik. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma min ummatin yasma'uni wala yu'minu bi yahudiyan wala nasraniyan illa kana min ashabin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah umat mana saja yang mendengar ucapanku, maksudnya mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman kepadaku, apakah itu Yahudi ataupun Nasrani, illa min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ada beberapa sedikit lafaz yang kurang pas, tapi maknanya seperti itu. Jadi neraka tidak ada di antara manusia yang menginginkannya. Kalau otaknya sudah rusak, mungkin dia menantang neraka, tapi tatkala baru didekatkan dengan neraka atau ya baru diperlihatkan dengan neraka, itu sudah langsung nggak mau, karena saking ngerinya, apalagi kalau dimasukkan. Jadi mengerikan sekali. Ya, misalnya orang melihat 10 atau 1000 pengusaha batu bata bersatu padu di dalam membakar bata, kemudian dalam satu waktu menyalakan semuanya dari 1000 pengusaha bata, berarti batanya banyak. Terus ada orang disuruh masuk, dibakar di pembakaran batu bata itu tadi, itu aja nggak mau. Jadi orang sombong dengan neraka karena sehat, nyaman, begitu, lapang, gitu, sehingga seperti itu. Tapi kalau sudah pada kenyataannya nggak mau. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, orang yang tidak beriman itu dia dalam posisi terbelenggu, dan dia harus berjuang melepaskannya sampai dia selamat. Dan berjuang melepaskannya itu adalah dengan masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Nah, kita alhamdulillah dengan pertolongan Allah berada dalam Islam. Kalau tidak diingatkan, kita seakan-akan biasa, padahal tidak bisa dibandingkan dengan apapun.
Seperti misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayyi wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Allah SWT mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi, karena perkara yang itu menjadi petunjuk sudah jelas dari perkara yang tidak di atas petunjuk, menyimpang. Seperti misalnya jelasnya api yang besar yang membakar dengan jelasnya keteduhan, kerindangan di bawah pohon yang sejuk di alam yang segar. Misalnya manusia suruh memilih, ya, dalam keadaan dia haus, dalam keadaan dia capek, dia tidak ada paksaan untuk memilih, mau milih di bawah pohon yang rindang dengan buah-buahan yang segar, dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan teman yang menyenangkan, atau dia masuk ke dalam api yang lebih panas daripada kehausan yang dia rasakan. Itu nggak usah milih, terserah situ, mau milih neraka ya boleh, mau milih di bawah pohon ya boleh, nggak ada paksaan. Kira-kira manusia akan milih yang mana? Pasti manusia akan memilih yang di bawah pohon. Lah kalau masuk neraka, maka Allah berlepas diri atas perbuatan itu, karena sudah diberi akal, sudah diberi ilmu, sudah diberi nasihat, begitu. Sehingga nggak ada paksaan dalam agama. Jadi sering orang salah di dalam nafsir loh, dalam beragama kan nggak ada paksaan. Bukan seperti itu maknanya. Karena kalau orang kufur tetap diazab oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Sing sapa wonge kepengin iman monggo imano, sing sapa wonge pengin kafir monggo kafiro. Berarti kan kita boleh kafir. Bener apa salah? Bener menurut Eko ya. Tapi tetap diazab. Fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Sing sapa wonge wis dicabut urat malune, sing sapa wonge ora isin, ora denger isin, kerjakan semaumu. Silakan kalau enggak malu, ya kan? Boleh gitu. Tapi kalau kita berbuat perkara yang menjatuhkan kemanusiaan kita, membuka aurat, enggak sholat, enggak puasa, karena sudah hilang rasa malunya, diancam enggak oleh Allah SWT? Diancam. Maksudnya seperti itu, gambaran mudahnya seperti itu tadi. Lagi ngelak, lagi kesel, kepengen istirahat, kia ana geni mulut-mulut, kok tambah begini dan begitu dan seterusnya. Kia ana wit nang isurana kali, nang kenana buah, nang kenana manuk, angin sepoi-sepoi, kok nang kenana apanya itu lagi, ana saunge. Orang perlu dipaksa ngono. Milih saung yang ngono, neraka yang ngono, enggak ada paksaan bagimu. Maknanya itu sudah sedemikian jelas gitu. Maknanya sudah demikian apa? Jelas. Ngapain dipaksa? Udah jelas kok. Lah kalau sudah dengan kejelasan seperti ini, kemudian memilih, ya. Nah, memilih yang kayak gitu tadi, api, sesatan, kesusahan, ya, disiksa, karena ini menunjukkan kekonyolan, kekurang ajaran yang luar biasa. Ya, kekurang ajaran yang luar biasa. Nah, inilah ya dari perkara yang jangan sampai kita lupa untuk bersyukur pada Allah. Sebenarnya dalilnya masih banyak. Seperti misalnya ya, apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mithli bayda lailuha kanahriha la yazi'u anna ila halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis Rasulullah juga ada, taraktu fikum alal mithli bayda. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Kalau sahabat mengatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mithli bayda, para sahabat Rasulullah meninggalkan kita, maksud dalam beragama dalam keadaan putih bersih. Lailuha kanahriha, malamnya seperti siangnya. Saking jelasnya. La yaziru anha ila halik, tidak akan orang
berpaling dari jalan yang putih bersih tadi pasti akan binasa. Binasa di sini artinya tidak berpegang teguh dengan kebenaran. Bukan mati, tidak mesti mati. Mungkin hidup tapi tidak berada di atas kebenaran. Jadi tatkala orang hidup tidak di atas kebenaran, binasa. Orang mati tidak di atas kebenaran, binasa. Jadi binasa itu ya sebagaimana tadi yang disebutkan. Ya. Bahkan ya para sahabat juga mengatakan alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai' hatta al-khira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seluruh perkara agama ini sampai pada perkara buang air kecil. Makanya kalau orang mempelajari Islam, dia akan takjub bahwasanya Islam itu adalah dinan wa daulatan. Agama juga daulah. Jadi luar biasa penataannya. Dan ini kita harus apa? Bersyukur dengan nikmat ini. Kita ingatkan supaya lebih semangat lagi di dalam menolong agama Allah SWT. Kalau kita tidak menolong agama Allah, kita pasti menolong Tagut. Kalau kita tidak menolong agama Allah, pasti kita menolong yang lainnya, ya enggak? Ada orang yang nolong ayam jago, telaten banget urus ayam jago, dilus-lusi, disirami. Ada yang nolong burung, disemproti, kayak gini, ya kan? Telaten banget, mungkin malam-malam lihat burung, seneng gitu. Ya pasti akan menolong yang lain, pasti itu. Dan anehnya tatkala mereka melakukan seperti itu enggak khawatir waktunya berkurang. Ya kan? Hartanya berkurang. Tapi kalau ngaji, ngajinya mana jadwal, kayak ngoleh duit lah. Gara-gara ngaji ya Allah, astagfirullahaladzim, orang ngaji kepriwe, jara rauli, ngaji duitnya dadi kalong gitu. Tapi kok tatkala melakukan maksiat nggak berpikir seperti itu? Nah itulah, ini namanya syaitan. Namanya apa? Syaitan. Jadi memberikan tazyin. Tazyin itu gambaran yang indah pada perkara yang akan membawa mereka ke neraka. Makanya kalau tazyinnya ini hilang karena kita berdoa pada Allah, tersadar, ya Allah, ternyata jalannya ini berbahaya. Waliyadzubillah. Alhamdulillah, azani wa azakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu babu majaa fin nushrah. Bab yang menjelaskan tentang nushrah. Ini istilah ini di kalangan kita kurang populer, tapi di kalangan thalabul ilmi populer. Tapi mungkin istilah ini adalah istilah yang dipakai ya di zaman dulu ya, dan populer. Nushrah itu adalah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir. Pengobatan ya sihir dengan sihir. Maka ini istilah-istilah yang harus diupdate. Wong kae nu tapane luwih suwe kon. Ya kan? Ilmune lebih dhuwur. Berarti kekuatan tapa, kekuatan tirakat ini akan menimbulkan daya linuih. Akhirnya persaingan di dalam dunia persihiran. Ini baik yang kena sihir kemudian mengobati penyakit yang kena sihir tersebut, ini juga haram, syirik, nggak boleh. Ataupun orang yang mengobati orang yang terkena sihir dengan sihirnya juga haram. Saged dipun pahami niki para hadirin, saged nggih? Gampang napa angel? Gampang napa angel? Gampang nggih. Prakteknya gampang napa angel? Ini jujur ya, angel. Sebelum kita lanjutkan taklimnya, kita ingin bertanya. Kenapa angel? Apa? Jawabannya betul 100. Tauhidnya, imannya lemah, tauhidnya enggak kuat. Ya, misalnya makanya kita berdoa kepada Allah jangan diuji misalnya dengan sakit menaun, kemiskinan yang sangat,
Ini sakit menaun, kemiskinan yang sangat. Ya Allah, ndonga wis, ngelamar kerja wis, daftar pegawai negeri wis, prihatin wis, nabung wis, tapi mengurip susah. Apa kon kaike bae, kon sabar bae. Lah kae si menggunung kawi tembe sedela, terkewis langsung telu. Jere ngaji tambah rekasa, kae si menggunung kawi tembe langsung dadi. Sabar kepriwe? Sabar itu ada batasnya. Ora sabar-sabaran. Siki saate kudu bahagia urip nang dunia. Lah sebabnya tadi kenapa? Tauhidnya lemah. Ya, satu sudah tauhidnya lemah. Kemudian yang kedua, ya. Misal. Pada kasus yang demikian itu apa yang harus ada pada orang yang mengalami seperti tadi? Misalnya ya, wis ndonga wis dan seterusnya tadi. Kok masih mengalami seperti itu? Apa yang harus dia perbuat? Nah, ini penting ini karena ini akan dijumpai oleh manusia. Ya. Allah SWT mengatakan afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah orang yang beriman itu menyangka akan dibiarkan begitu saja sementara dia tidak diuji? Jadi orang beriman pasti diuji, pasti itu, ya. Ujiannya kayak apa? Ya dewek-dewek. Mesti anak ujiannya. Mesti lah dewek-dewek. Dene kayak sing sugi kepenak temen, dalang sing sugi kowe kepenak temen. Ora lah. Wong aku arep rampung dadi presiden berasanya abot. Abot loh karena akan menjumpai dunia baru. Sing wis sugi pensiun loh. Pensiun ke sing anaknya mentas, ibune sing mau nek enom diteleng menarik. Suwe-suwe dadi nini, ya kan? Peot, ya kan? Terus menurun. Ya, akhirnya sendiri. Berat itu. Lah, ini gimana menghadapi perkara ini? Nah, dalam menghadapi perkara ini yang diperbesar adalah husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah SWT. Yang kedua, yang diberlakukan terhadap hukum ini adalah hukum Allah, bukan hukum kita. Contoh begini, ada orang bekerja sama seorang bos. Ya. Bosnya nurut karyawannya atau karyawannya nurut bosnya? Karyawannya nurut bosnya. Misalnya karyawan begini, yakin bosku goblok banget yakin. Kentir yakin, masa aku kerja loh sedina mung dibayar 1.000, kudune kan 1 juta. Lah bosnya mikir, ya Allah kowe tak bayar 1.000 bae, alhamdulillah. Nek ora kowe bertek tampa gitu loh. Lah apalagi Allah itu tidak diatur oleh manusia gitu. Kan manusia kan bayangannya aku wis ndonga dene urung dikabulna. Mriyang kurung mari, ya kan? Sekian banyak masalah yang ada oleh manusia, dia itu nggak sadar. Allah yang mengatur dan aturan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh mereka. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Allah perbuat, tetapi mereka ditanya oleh Allah tentang perbuatan mereka. Karena mereka sudah diberi hidup, diberi ini dan diberi itu gitu. Jadi kalau menghadapi semacam ini yang dipikirkan adalah hikmah apa di balik itu semuanya. Hikmahnya memperbaiki sunnah para Allah. Ya. Dan saya yakin kalau kita mau meneliti di saat kita sedang enak seperti ini, banyak orang yang lagi sekarat, ya. Mungkin pingin ngaji, ya. Makanya yang ngaji ini kepengin gak ngaji, wah keliru nih. Yang lagi sekarang juga kepengin ngaji kok. Gitu. Di saat yang sama, ya. Jadi ya tadi dicari adalah apa? Hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Makanya ya, kalau ujian itu menimpa para nabi, iman mereka tetap naik. Semakin besar ujian mereka yang Allah berikan kepada mereka, tetap naik. Lah kita yang sering kalau ujiannya besar panik. Bukan turun loh, panik loh. Ah, ngerkait carane tak kabeh bae loh. Ya apa enggak? Sing wis kabeh kepen manak maning ora dadi. Awalnya ya Allah ngger anake akeh, kebutuhane pirang-pirang ya kan. Ngger carane kayak kita mendukun bae gitu.
panik ini, tenang, sabar. Sabar, di sini ujian ya. Di sini apa? Ujian, ya. Nah, itulah kadang manusia itu penting untuk memahami demikian ini, ya. Jadi tadi kita cari hikmahnya, di situ akan besar sekali. Makanya orang yang paham tentang Allah SWT, ya, tidak ada yang tidak menjadikan dia tidak bertambah syukurnya pada Allah. Tidak ada yang tidak menambah dia untuk bertambah cinta kepada Allah. Ya, tidak ada. Bahkan ya ada hikmah-hikmah yang besar. Ini cerita aja ya, sedikit kita larikan buat cerita sedikit. Nah, tadi saya nanya kepada teman ini. Ternyata di antara teman-teman sekolah dulu banyak yang suaminya sudah meninggal. Kalau suaminya meninggal berarti seorang wanita jadi apa? Janda. Ya. Nah, di sini jarang orang yang memperhatikan ya keunggulan dan keistimewaan janda dibandingkan yang punya suami. Kebanyakan orang memandangnya apa? Ya di bawahnya, ya kan? Apa keunggulan janda dibandingkan orang yang sudah bersuami? Dia bisa merasakan betapa nikmatnya bagi mereka yang masih punya suami, dan itu tidak terjadi bagi mereka yang suaminya masih apa? Hidup. Itu makanya bagi mereka yang masih punya suami hidup, tolong dijaga baik-baik ya. Harus jaga baik-baik ya, ini pesan saya, jaga baik-baik ya. Pokoknya lebih baik ngalah, mau tengkar ngalah gitu aja. Gimana? Sebaliknya ya. Saling menjaga ya, saling ya memberikan asbab masuk surga. Al-hadirun azani wa azakumullah. Ini jadi bab tentang nushrah. Nushrah pakai sin. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nushrah. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Faqala hiya min 'amali syaitan. Jadi nushrah ini termasuk perbuatan syaitan. Ya, perbuatan syaitan. Ini hadis-hadis Rasulullah kan singkat padat, tapi kalau dibahas ya Allah, ya banyak banget gitu. Nah, tapi kan kadang kita tidak membahasnya karena ya, pertama yang sedang dibahas bukan masalah hadisnya itu tadi, tapi bab nushrahnya. Yang kedua bertalian dengan apa? Waktu yang ada. Tapi kalau dibahas ini pembahasannya banyak. Jadi nushrah itu termasuk daripada amalan syaitan. Ya, amalan syaitan jelas membawa ke neraka. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu di bawah sahih, di atas hasan. Ya, hadis jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa qala su'ila Ahmad anha. Ya. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah nushrah, faqala, kemudian beliau mengatakan Ibnu Mas'udin yaqru hadza kullah. Ya. Kemudian Imam Ahmad memberikan jawaban tentang hukum nushrah dengan riwayat dari ucapannya Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan ya, membenci terhadap seluruh jenis nushrah. Yakrah artinya apa? Membenci. Tapi membenci di sini artinya haram. Karena istilah karohah zaman dulu adalah haram. Ya, jadi makruh, ini makruh, memang enggak boleh, haram gitu. Tapi istilah makruh sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Mas'ud dan yang lainnya yang maknanya adalah haram, di masa kita ini malah kebalikan. Kalau makruh artinya apa? Boleh. Kayak ngerokok hukumnya apa? Makruh. Uli apa uli? Uli mung tercela. Ya. Lagi ngger siwakan hukumnya apa? Sunnah. Nek ditinggalna uli apa? Uli. Nek dikerjakna uli pahala. Jenggote dikerok, siwake ditinggalna gitu. Benar apa salah? Salah. Gitu. Jadi ngerokoknya makruh dalam artian haram,
siwak. Nah, ini yang sunnah yang benar ditinggalkan ya. Harusnya memang telaten menghidupkan apa? Siwak ya. Siwak. Giginya habis? Nggak apa-apa ya. Karena memang ya gusinya. Gusinya gitu, karena di samping menghilangkan bau dari fiilnya tersebut, ini menunjukkan takzim kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW dari kecintaan. Jadi tetap dapat pahala. Jadi Abdullah bin Mas'ud ya terhadap musyrah ini mengharamkan. Walil Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari an Qatadah, dari Qatadah. Qultu li Ibni Musayyib, aku bertanya kepada Ibni Musayyib, rajulun bihi tibbun. Ada seseorang yang kena santet. Au yukhadhu an imraatihi, atau dia ya terkena sihir dari istrinya. Ayuhilu anhu ayungshar, apakah ini boleh disembuhkan atau boleh dinusyrah? Ya. Qala la ba'sa, enggak apa-apa. Disembuhkan atau dinusyrah enggak apa-apa. Loh, tadi katanya nusyrah haram ya. Ini kok enggak apa-apa ya. La ba'sa, enggak apa-apa. Innama yuridu nabi al-islah. Yang dimaksudkan dengan kata la ba'sa di sini bukan pengobatan sihir dengan sihir, tetapi mendamaikan. Mendamaikan antara istri dengan suami tadi. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat ini tidak terlarang. Jadi kadang istilah nusyrah itu yang dipahami tidak mesti mengobati sihir dengan sihir. Kadang dalam artian seperti ini. Jadi kenapa nusyrah itu diharamkan? Karena mengandung kejelekan, mengandung kekufuran. Ya. Seperti misalnya ruqyah. Ruqyah yang dipahami oleh kita adalah mengobati orang yang kena sihir, kena santet, kena gigit ular, demam, dan penyakit-penyakitnya lainnya dengan dibacakan apa? Al-Quran. Padahal ruqyah artinya adalah apa? Mantra. Artinya apa? Mantra. Mantra artinya apa? Mantra? Coba capi apa? Mantra. Mantra apa? Coba capi. Mantra itu apa sih sebenarnya sih mantra? Mantra ya coba capi ya. Ngaji be ditakoni nggih. Dari tidokno bae ngapa sih? Ya namanya Allah memberi akal kepada kita yang sehat kan dilatih. Tatkala dilatih jadi tambah kuat. Ya. Kalau nggak dilatih ya kenapa? Doa-doa. Jadi kalau doa permohonan kepada Allah. Kalau mantra permohonan kepada syaitan. Begitu. Jadi mantra sebenarnya sama doa, cuman ini kepada syaitan. Nah, syaitan ini kata umum bagi manusia, mungkin jin berkayangan, danyange. Apalagi Pak Kasmin yang hafal biasanya danyange, ya, Nyi Roro Kidul dan sebagainya, Mbae dan sebagainya. Ya. Sing bau rekso gitu. Nah, ini intinya syaitan. Nah, kalau misalnya dengan ayat Allah maka ruqyah boleh. Nusyrah kalau maksudnya itu adalah perbaikan maka tidak mengapa. Waruya anil Hasan, dari Hasan annahu qala la yakhlu sihru illa sahir. Kemudian diriwayatkan dari Al Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan la yakhlu sihru illa sahir. Tidaklah sihir itu hilang kecuali dengan tukang sihir. Nah, ini namanya nusyrah. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh tukang sihir jangan dilawan dengan sihir, tetap dengan doa. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yuflihus sahir haitsu ata. Dan tukang sihir itu tidak akan menang dari manapun jalannya. Adapun misalnya ngalami ini dan itu, sebenarnya itu kembali kepada kekuatan tauhid tadi, keimanan. Ya, jadi Allah SWT sangat mudah untuk menghilangkan sihir yang mengenai orang yang terkena sihir. Adapun orang yang terkena sihir kemudian mungkin sampai meninggal dunia sihir tidak hilang dan dia bersabar dengan sihir yang
yang mengena dirinya tadi seperti pembahasan tadi ya, itu dengan hikmah ya. Itu dengan apa? Hikmah, bukan dengan karena Allah tidak mampu. Allah sangat mampu. Jangankan cuma sihir, Allah menciptakan semuanya dan menolak semuanya cukup dengan kata apa? Kun. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi kelemahan tauhid inilah yang kemudian merusak apa yang menjadi kebaikan bagi manusia. Jadi munculnya dukun, munculnya tukang sihir ya, sebabnya lemah apa? Iman. Ya, lemah iman. Aslinya dukun, tukang sihir tetap lebih takut kepada mereka-mereka yang bertauhid, takut gitu. Nah, makanya kalau orang yang belajar tauhid kemudian takut sama dukun, sama tukang sihir, berarti tauhidnya apa? Lemah ya. Sudah ada yang mandi di laut sana, pantai selatan? Sudah pakai baju hijau? Kenapa? Biasa, alhamdulillah. Itu harus dipatahkan ya, biasa, insya Allah. Berikutnya, qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, an-nusyra khillus sihru anil mashur. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, nusyra itu adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia naw'an, ini ada dua jenisnya. Yang pertama, hillu bisihrin mithli, membebaskan sihir dengan sihir yang serupa. Ya, dengan sihir yang serupa. Sebenarnya orang yang diobati dari penyakit sihir dengan sihir, ini orang yang diobati sebenarnya ditambahi racun. Ya kan? Sihir racun katakanlah. Biar sembuh ditambahi racun. Mungkin racun yang ini sudah nggak ngaruh, tapi ganti racun berikutnya. Racun kuadrat. Ibaratnya keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa atau mulut buaya gitu. Kurang lebih sama, tambah rusak gitu. Makanya mending sabar gitu. Itulah kesabaran itu harganya menjadi mahal. Makanya kan kalau dalam Al-Quran disebut apa? Fasobrun jamil. Kesabaran itu indah. Memang orang merasakan sabar itu panas. Seperti ucapan Rasulullah SAW, as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya tapi panas. Memang menjelasi tapi panas gitu. Tapi di dalam ayat Al-Quran Allah katakan jamil. Jadi kesabaran yang berat, ibaratnya kayak orang menahan tutup panci, ya. Sedangkan pancinya itu sudah, ya, airnya mendidih, coba, mendidih, dipanasi terus, dia tekan terus, tambah panas terus gitu, ya. Menekan air yang mendidih dengan tangan ringan atau berat? Berat, tambah panas lagi, berat. Nah ini, pinginnya melepaskan. Nah, tapi kalau sabar, nanti lama-lama airnya habis. Tatkala habis perlu ditekan, oralah dikjor apa ora menyat gitu. Akan berakhir. Oh, jebule ya ini. Al-hadir azani wa azakumullah. Jadi kalau mengobati sihir dengan sihir sebagaimana tadi yang dijelaskan, ya. Wa huwa alladzi min amali syaitan. Inilah perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmal qaulul hasan. Dan ini yang dipahami dari ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri. Sehingga beliau ya mengatakan jangan ya melepaskan sihir dengan sihir. Jadi dirinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa tsani an-nushrah bir-ruqyah. Nushrah dengan cara ruqyah. Wa ta'awudzat dan perlindungan-perlindungan, wal adwiyah dan obat-obatan, wa da'awat dan doa-doa, al-mubahah yang boleh. Fahadza jaiz. Maka ini boleh. Jadi kalau ada orang kena sihir ya diruqyah aja. Kalau misalnya yang ruqyah enggak ada, yang ruqyah sendiri, sabar. Ruqyah apa? Sendiri, diruqyah. Ya. Dan itu harus yakin ya bahwasanya itu akan apa? Sembuh. Harus yakin. Ya. Memang ada hal yang menjadi ujian berat bagi orang yang kena sihir.
Biasanya orang yang kena sihir itu kan tingkat kenormalannya itu menurun. Kalau orang nggak menurun kan pengennya membuka apa? Baju terbuka. Seperti seorang wanita hitam yang dia menjadi ahli surga. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini imra'atun usra, fad'ullaha li ayashfiyani. Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang terkena sihir. Tolong doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, ad'ullaha laki walakal syifa wa in tasbiri walakil jannah. Aku doakan engkau, Allah akan berikan sembuh padamu, tapi kalau kamu sabar, kamu surga. Jadi kalau orang kena sihir, ya, sihir itu sebenarnya ngirim apa sih janjane? Ngirim jin. Mau dikirimi jin gitu ya. Ya, kan jadi orang kena. Ya memang ada yang mengatakan sihir itu nggak ada. Jadi kalau misalnya di tubuhnya ada pakunya, itu nggak mungkin. Ya, kalau kita kembali kepada pembahasan dalil, mungkin. Adapun ada orang yang tidak mampu mengirim sihir pakunya tadi, ya memang Allah belum takdirkan. Kalau ada yang kena secara rongsen nggak ada, padahal nyatanya dia merasakan ada dan kadang Allah keluarkan gitu. Dengan qada dan qadarnya, ya memang Allah takdirkan. Karena perkara yang demikian ini bertalian dengan apa? Qada dan qadar Allah SWT. Ya. Jadi tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Jadi tidak mengapa dengan apa? Dengan ruqyah tadi. Di sini dijelaskan, ya. Wa mimma jaa fi sifatin nushrah al-jaiz. Dan di antara bentuk atau sifat nushrah yang diperbolehkan. Marwahu Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Laits bin Abi Salim. Apa yang diriwayatkan oleh Abi Hatim dan Abu Syekh dari Laits bin Abi Salim, qala balaghani anna haula'il ayat syifaa'un nasihri biidznillah. Telah sampai kepadaku bahwasanya ayat-ayat itu semuanya adalah obat dari sihir dengan izin dari Allah. Taqra'u fi ina'in fihi ma, caranya ya dibacakan di air, di bejana yang di situ ada airnya. Jadi misalnya kayak gelas ini, ya kita bacakan apa? Ayat-ayat Allah kita bacakan. Thumma yusibu ala ra'sil mashhur. Nah, kalau misalnya dia kena sihir, maka air yang dibacakan ruqyah tadi digunakan untuk apa? Mandi. Digunakan untuk mandi. Dan misalnya kalau air minum ya bisa diminum. Al-ayat allati fi surat Yunus. Ayat itu diantaranya adalah apa yang ada dalam surat Yunus. Falama alqau qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allah SWT mengatakan falama alqau, dan tatkala ya mereka tukang sihir melemparkan ya benang-benangnya, qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr, apa saja yang kalian datangkan dari sihir, innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah akan mematahkannya. Berarti dalil ini jelas, sihir sebesar apapun tetap akan apa? Patah. Jadi jangan takut sama tukang sihir. Caranya bagaimana? Doa, ngaji yang jelas, ya. Seperti pembahasan yang kadang disampaikan oleh manusia supaya tidak kena sihir, itu kalau kita tidur dilarang di kasur, tapi di lantai. Karena setan itu kalau berjalan tidak nyentuh tanah. Sehingga tatkala kita ingin menghindari sihir, jangan tidur di lantai. Ini benar apa salah? Salah. Padahal kayak mau benar ya. Jadi berdoa. Ya, dalil yang mengatakan setan tidak menyentuh lantai kalau berjalan, dalilnya mana? Tidak bisa menyentuh orang yang di lantai, itu dalilnya mana? Wong ngurek ke dasar bumi bisa kok. Masa orang bisa kan hayal gitu. Dari mana ini? Siki wong urip kudu prihatin lah, tirakat, men selamat.
Turunan ngisor. Nah, ini dalilnya nggak ada. Berdoa ngaji gitu loh. Ya, ngaji gitu. Dalilnya nggak ada. Kok masih ingat itu dulu yang pernah diajarin ke saya, coba bayangkan. Nah, jadi ajaran itu akan ketahuan benar salahnya tatkala bertambah apa? Ilmu. Ya, maka Rabbi zidni ilma. Dan sama-sama orangnya melihatnya beda. Yang melatar belakang melihatnya beda adalah apa? Ilmunya tadi. Sudah, jadi sihir apapun akan dipatahkan oleh Allah SWT. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalannya orang-orang yang membuat rusak. Wa yuhiqul haqqa bi kalimatihi. Dan Allah akan menetapkan yang benar adalah benar dengan kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang rusak itu tidak suka. Jadi sebenarnya para tukang sihir itu ngadapin orang-orang yang muwahhid itu putus asa. Putus asa karena kalah terus. Lah mereka ya heran kenapa orang yang ngaji tauhid malah tauhidnya lembek gitu loh. Ya kan? Karena mereka tahu wah ini orang yang bertauhid paling susah. Ya, jadi kadang yang heran itu bukan orang baik, orang jahat juga apa? Heran, ya Allah. Kalau dia mau istiqomah, saya juga pengen seperti dia. Kenapa dia tidak istiqomah? Ya. Berarti kadang orang tidak istiqomah karena tidak tahu kebaikan tatkala dia berada di atasnya. Jadi di sini oleh Allah akan ditetapkan yang benar walaupun orang yang rusak itu tidak menyukainya. Berikutnya juga firman Allah Ta'ala, ini yang dibaca. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka akan terjadi kebenaran dan akan batil apa yang mereka kerjakan. Sampai akhir ayat yang 4. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas sunau kaidus sahir wala yuflus sahir haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir. Dan tukang sihir itu tidak akan menang dari manapun sisinya. Ini dibacakan ayat ini, kemudian ditiupkan, kemudian apa? Buat mandi. Lah kalau misalnya bertanya, kalau misalnya tidak dengan ayat ini bisa, ya. Karena secara umum seluruh ayat-ayat Allah itu apa? Obat, ya, obat, ya, obat bagi segalanya, ya, obat bagi segalanya, baik penyakit batin, penyakit fisik, ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya, ya. Kemudian berikutnya hadir azani wa azakumullah. Wa qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal fi kitab Wahab bin Munabih, di dalam kitabnya Wahab bin Munabih, ana ya'khudhu sab'a waraqatin min sidr. Sesungguhnya dia mengambil 7 daun bidara. 7 daun apa? Bidara. Ya, kok enggak daun yang lainnya? Inilah yang Allah tunjukkan dan Allah pilih untuk pengobatan sihir. Sesungguhnya ya dia mengambil 7 daun bidara min sidrin, akhdar yang hijau. Fayadukuhu, kemudian ditumbuk. Baina hajaroin, di antara 2 batu. Misalnya tidak dengan 2 batu enggak apa-apa ya, dilembutkan lah. Zaman dulu kan pakai batu. Baina hajaroin, thumma yadribu bil ma, kemudian dituang di air. Wa yaqra'u fihi ayatul kursi, kemudian dibacakan ayat kursi. Wal qawaqil, dan juga qul a'udzu birfalaq dan qul a'udzu birabbin nas. Thumma yakhsu minhu thalatha khasawat, kemudian diceduk darinya 3 kali cedukan. Thumma yaqtasil bihi, kemudian mandi dengannya. Wa yadhhabu anhu kullama bihi, maka akan sembuh dari seluruh apa yang dia rasakan. Ini sebenarnya pengobatan ini sangat manjur. Ya, sangat apa? Manjur. Nah, cuman memang ada pembahasan ya. Kalau misalnya dijadikan klinik, ya, jadikan apa? Klinik ruqyah, santet dan sebagainya. Sebatas yang saya belajar itu tidak disyariatkan. Karena ini sifatnya adalah pertolongan. Dan kemudian amalan ini bisa dilakukan sendiri gitu. Ya kan? Kan bisa sendiri. Itu sebagai wujud tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau ada orang berobat
Ya kalau ngasih ya diterima, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah ini kemudian dia juga nggak buka praktek klinik ruqyah misalnya. Ya, karena sebenarnya ini bentuknya ta'awun. Tapi memang di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dijadikan uang, ya kan? Tidak ada yang tidak bisa dijadikan uang. Cuman dalam syariat ada yang dijadikan uang dan ada yang tidak dinilai dengan uang. Ya, kucing Anggora, kucing Persia itu harganya berapa? Anjing herder misalnya yang besar yang pintar harganya berapa? Anggora berapa Pak Menir? 2,5. Anggora yang paling bagus 16 juta ya. Kalau kita jual kucing Anggora yang 16 juta menjadi 1 juta boleh apa enggak secara hukum syariat? Enggak boleh ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan naha Rasulullah SAW an ba'i sinaur. Rasulullah SAW melarang jual beli kucing. Jadi misalnya harga 16 juta dijual 100 rupiah nggak boleh. Secara hukum syariat. Lah terus bagaimana kalau kita pingin miara kucing? Adopsi. Nah ini nggak saya jual, saya ganti ini adopsi. Kemudian anjing ganti pakan. Ya pokoknya istilahnya nggak dijual tapi ganti pakan. Ya nggak apa-apa ya. Ganti pakan berarti maksudnya kan adopsi lah ya, mengadopsi bukan jual beli karena nilainya adalah makani gitunya, ngurusin gitu. Anjing dan sebagainya. Nah, Bapak? Nggih, perawatan nggih, Pak. Nah, kemudian juga yang tidak termasuk dalam kategori jual beli, macek. Ya, kita punya kambing, sapi. Ya kambing aja lah, udah kadung kambing. Ya kambing nggak apa-apa kan? Nah, kambing menang kontes, harganya 24 juta. Ada Texel, ada Morando ya, Merino gitu, 24 juta. Nah nih kambing Jawa, antum biar gede kambing ini maceknya boleh nih 1 juta. Boleh nggak menghargai harga macet tadi? Enggak, karena itu bukan nilai jual beli. Ya, nah ini termasuk tidak nilai jual beli. Tapi kalau di bisnis kan jadi kawin suntik ya. Memang antara kawin suntik dengan kawin yang bukan suntik sama beda? Beda jelas lah, ya kan? Siji jarum, siji kewan loh. Kan dari sisi ini hukumnya berbeda, ya. Walaupun di sini ada kesamaan gitu. Bukan. Kesamaan adanya memasukkan fahl. Fahl itu ya sperma binatang namanya fahl, mani fahl namanya ini. Ada kesamaan di situ. Ya. Ya memang hukumnya kalau dipisahkan 100% nggak bisa, disamakan 100% nggak bisa. Tapi tetap aksannya bukan jual beli fahl, jual beli sperma tadi, tapi ya tadi ya jasa. Nah, ya ini maksudnya jasa ya. Nah. Jadi begitu caranya ya, ditumbuk, kemudian dibacakan ayat kursi, kemudian apa? Buat mandi. Dan biasanya kalau orang yang praktek ruqyah semakin terkenal, lama-lama dianggap sebagai orang apa? Sakti. Iya, sakti. Sebenarnya semua orang bisa meruqyah. Dan yang afdal memang meruqyah diri sendiri. Ya, meruqyah diri sendiri. Sabar, ya. Bismillahnya berapa kali? 7. Ya. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadziru berapa kali? 6. Ya, 6 ya. Jadi sini doa bismillah, bismillah, bismillah 7 kali. Terus bagaimana? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Insyaallah dongane pun apal kabeh. Karena dongane pendek. Yang panjang aja apal, masa yang pendek tidak. Kan enggak mungkin ya kan? Kenyataannya udah apal apa belum? Ini Masya Allah. Nama apa? Syekh nama. Wah, yang dibutuhkan bukan di HP, di hati kita. Dari zaman dulu ya, al ilmu ma fis sudur
wala fis sutur. Ilmu itu apa yang ada di dada kita, bukan apa yang ada di tulisan. Makanya menghafal Quran maknanya di dada. Jadi kalau lagi sakit, nggak ada Quran, nggak ada apapun, keluar. Lampu mati, keluar. Lagi dimanapun bisa, karena sudah menjadi milik sendiri. Ya kalau di HP, batu ini ngedrop. Wah. Maksudnya dihafalkan dulu. Iya, dihafalkan dulu. Ya sudah, kita hafalan bareng-bareng ya. Kasihan daun bidara itu belum. Gimana? Daun bidara kalau sulit datang aja ke toko, ke bakul tanaman. Oh iya. Pak, beli pohon bidara itu sudah. Kalau itu harganya 15.000, saya sampai punya lama itu. Saya niatnya mau tak jual sampai mati, nggak ada yang beli. Tuh. Beli ya. Kalau doanya nyari di buku-buku kan ada. Ya, tapi kita latihan bareng-bareng nggak apa-apa ya doanya ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Gampang banget nggih? A'udzu, ya Allah, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Bi'izzatillahi, dengan izzahnya Allah. Ya. Dengan izzahnya Allah loh, bayangkan, dengan izzahnya Allah loh. Dukun izzahnya apa? Sihir izzahnya apa? Ya kan? Dukun itu nggak ada izzahnya, sihir nggak ada izzahnya. Supaya nampak ada izzahnya, akhirnya kan tampilannya sing ya kan? Ya kan kualungan dan sebagainya ya kan? Supaya takut orang lain. Tapi bagi orang yang belajar tauhid, jangan takut. Jangan takut, itu upaya biar nakut-nakutin orang ya. Nah, kita berlindung dengan izzahnya Allah. A'udzu, ya Allah, aku berlindung bi'izzatillah, dengan izzahnya Allah. Izzatillahi wa qudratihi, dengan kudrahnya Allah. Ya kan? Dengan kudrahnya Allah, kemampuannya Allah. Sudah terbayang bagaimana kemampuannya Allah, kudrahnya Allah. Wa qudratihi, ya. Min syarri, dari segala kejelekan. Kejelekan apa? Apa saja, dari segala kejelekan. Min syarri ma ajidu, yang aku jumpai, wa uhadhiru, dan yang aku takuti. Jadi kita berlindung kepada Allah 6 kali. Ini pernah istri Rasulullah kena sihir, kemudian berdoa dengan doa ini, kemudian sembuh. Memang pekerjaan sihir adalah pekerjaan di samping jahat dan sebagainya, ini pekerjaan pengecut. Ya. Pekerjaan apa? Pengecut. Ora wani doa arep. Dak wae ora mandek-mandek, santet kowe. Karo dalil ora ana, karo hukum ora ana, santet kowe, mlakune miring kowe. Ya. Ya bisa. Ya, zikir pagi kan pelindungan, kalau itu tadi doa untuk mengangkat. Boleh, ya, boleh. Sambil dihafal, boleh. Nggih. Nggih, betul. Boleh. Boleh sekali. Memang ini membantu. Ya, betul, boleh. Kalau zikir pagi dan petang itu sifatnya perlindungan. Ya. Kalau doa tadi sudah kena, minta diangkat. Ya. Ya kan? Udah kena, minta diangkat. Dan memang jangan sampai kena ya. Jangan sampai kena ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun mungkin ada hal yang belum tersampaikan, tapi kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kena penyakit apa saja, larinya kepada Allah. Kalau misalnya melalui bantuan yang mengandung khasiat yang disebut dengan obat ya, obat itu obat karena mengandung apa? Khasiat. Seperti orang panas minum paracetamol, itu khasiat, nggak apa-apa ya. Ini saja, monggo.
Sebenarnya sih nggak ada, ya, nggak ada. Cuman begini, sebenarnya sih nggak ada, ya. Kalau misalnya ditekan dan sebagainya itu ya cara lain, terapi, misalnya topung atau refleksi ataupun ya relaksasi ataupun pengobatan air zaman dan sebagainya. Tapi kalau ruqyah sebenarnya nggak, cuma tempel aja, Bismillah, nggak apa-apa. Cuma nggak usah ditekan, nggak apa-apa, tempelkan aja. Nah, ini kesalahan-kesalahan tukang ruqyah. Nah, itu makanya di zaman kita ini butuh banyak ilmu, ya. Misalnya seorang ahli ruqyah, dia juga harus paham tentang medis. Orang yang diruqyah itu akan terkuras energinya, sehingga dia butuh asupan energi dan seterusnya. Orang yang terkena ruqyah itu, ya, tatkala dia diruqyah, jin itu barang gaib, ya enggak? Lah, kadang orang yang meruqyah itu seakan-akan tahu, jinnya lari ke sini, ditekan lagi. Ini judul, tekan lagi. Ini biar jangan keluar di jempol dijirat itu. Ya Allah, ini jempolnya siapa, tubuhnya siapa? Ya, ini kan ngobati orang, jangan sampai dia ngobati orang lain jadi celaka, nyakiti gitu. Ya karena yang diobati juga nggak tahu ilmunya, yang ngobati nggak tahu ilmunya, kemudian yang ngobati, jine melayu ngana yakin, melayu ngene, wis tak pecet melayu ngana, mulai tak antem siramu, men jine metu. Ya Allah, kowe ngantem jin sing kena wonge gitu loh. Biar jinnya keluar itu tetap bacakan aja. Dan tatkala jin itu keluar, tidak ada yang tahu. Tatkala jin keluar, itu nggak ada yang tahu. Ya, kan begini. Ini cerita masalah ruqyah, ya. Di ruqyah. Wah, terus biasanya kan orang yang kena jin itu, kena sihir dan sebagainya itu nanti tangan orang yang meruqyah kayak disedot. Wow. Kemudian bergetar dan seterusnya. Akhirnya suaranya berubah. Lah, suaranya berubah ini kemudian diajak dialog. Kowe sapa? Kang di sing ngirim kowe sapa? Kowe agamane apa? Kan jinnya jawab nanti, ya. Saya belum pernah lihat Ustaz Danu, cuma saya lihat prakteknya dan bukunya ada, ya. Ya, bukunya yang dulu buat rujukan karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya. Ada jilid 1, jilid 2. Ya, saya beli waktu itu pas masih SMA buku itu tentang masa ruqyah. Ditanya, kamu siapa? Dari mana? Yang ngirim siapa? Agamu apa? Gitu. Kalau agamanya itu selain Islam, suruh masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, ya bacakan lagi. Kalau kamu nggak mau Islam, ruqyah terus biar kamu mati dan terbakar. Gitu. Nah, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, saya ada, jinnya tenang, kelihatan damai. Sekarang kamu mau keluar nggak? Mau keluar. Keluar. Ya, artinya jinnya keluar. Seakan-akan keluar. Sekarang bisa nggak kita memastikan jinnya itu keluar? Tidak, barang gaib. Maka pada perkara ini nggak perlu dialog, nggak perlu ditanya, nggak perlu ini dan seterusnya, nggak perlu, karena memang beda alam. Pokoknya selama masih belum nyaman, enak, kalau masih ruqyah aja nggak apa-apa. Jadi sembuhnya itu dampak dari pengaruh sihirnya itu udah nggak kerasa. Kalau dia misalnya masih beban ngaji, beban baca Quran, beban tahajud, tanda jinnya itu masih kuat. Iya, jadi kalau orang kena jin itu suruh ngaji panas gitu. Ya, makanya bisa jadi orang-orang yang suka musik, suka maksiat itu banyak jinnya. Makanya kalau ngaji panas gitu. Itu secara umum begitu. Ya, jadi jin tuh nggak suka. Makanya masya Allah orang bermaksiat itu dekat sekali dengan apa? Jin. Dalam artian apa? Syaitan. Kenapa? Iya, berteman. Makanya tadi tatkala ruqyah itu jangan diajak dialog, bacakan aja sudah sampai dia keluar. Karena kalau terjadi dialog yang pernah terjadi, jinnya ditanya, kamu siapa? Disebutkan nama wanita. Nah, kamu di sini bagaimana? Terus kondisi kamu bagaimana? Saya adalah jin yang paling cantik. Nah, terus sampai akhirnya didawai, kamu masih mau. Terus sampai akhirnya jinnya ini yang perempuan tadi ngaku paling cantik, ya, masuk Islam dan mau ngaji salaf. Kemudian jinnya ini menyatakan cinta, coba bayangkan. Menyatakan cinta sama yang ruqyah. Lah, karena menyatakan cinta terjadi dialog. Masya Allah.
Akhirnya yang ruqyah mau menerima cinta jin tersebut. Coba. Ini coba kalau menurut antum jadinya berabeh kan ya? Kalau kita katakan dengan kata yang kasar nggak enak, konyol misalnya. Tapi berabeh. Dan itu betul-betul nyaris terjadi pernikahan. Loh, kok tahu? Ya saya di pondoknya itu waktu itu. Dan senior saya yang menjalankan itu, yang suka ahli ruqyah. Dia sudah mulai membeli mahar dan seterusnya. Oh, akhirnya mulai digali lagi kitab-kitab fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian menjelaskan dalam kitab tersebut memang terjadi pernikahan antara jin dengan manusia. Tetapi itu dilakukan oleh para dukun. Ya, dilakukan oleh para dukun. Adapun secara hukum syar'i maka ini tidak disyariatkan karena yang namanya manusia menikahnya dengan manusia bukan dengan jin. Makanya kalau ada orang nikah dengan jin, katanya istrinya melahirkan, dia membawa bayi, semua orang nggak bisa lihat, ya kan? Ini bayimu kieng, jadi mereka kata, nah, ini nggak normal. Manusia tetap nikah dengan apa? Jin. Gitu. Manusia tetap nikah dengan manusia, bukan dengan jin. Gitu ya, begitu. Jadi cara yang benar tadi, jangan ditekan, jangan ditaplek, apalagi dipukul. Udah bacakan aja dengan lembut. Kalau dia capek ya istirahat dulu, dikasih madu, dikasih vitamin. Capek sudah istirahat dulu, gitu. Gitu. Jadi ada teknik yang lebih bagus ya. Memang teknik seperti ini penting. Makanya bagi mereka yang ruqyah atau mau menekan dunia ruqyah sambil belajar medis ya, karena perhatikan ya kesehatannya, kenyamanannya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.